Ini adalah pemberitaan yang katanya sesuatu yang sensitif. Nah, kalau di gereja itu bicara tentang persembahan, uang, memberi, itu biasanya cukup sensitif. Harus hati-hati ngomongnya, ya kan? Itu sebabnya kalau Bapak Ibu perhatikan, waktu kami pertama kali datang ke sini, kendaraan kami kepalanya ngadep ke dalam. Tapi sekarang kendaraan kami ngadep keluar. Ya, Bapak Ibu ya udah tahu ya, kalau nanti kira-kira Bapak Ibu tersinggung, ya kami tinggal kabur kan. Tapi kalau Bapak Ibu berbelas kasihanlah kepada kami, biarkan kami pulang dengan damai. Ya Pak Agus ya, tolong nanti ya Pak. Jadi kalau Bapak Ibu tersinggung, tolong minimal Bapak Ibu lihat istri dan anak saya. Istri saya lagi mengandung, ya biarkan kami pergi dengan damai. Ya, baik. Suka memberi. Disclaimer Bapak Ibu, tentang tema ini Bapak Gembala tidak telepon saya lalu memberikan pesan sponsor. No, tidak ada pesan sponsor. Dan seringkali saya dengar itu kalau ada hamba Tuhan berkhotbah di satu gereja lokal tertentu, nah biasanya pendeta, gembala setempat ada titip pesan biasanya, karena mungkin gembalanya enggan untuk menyampaikan kepada jemaat. Tetapi saya pastikan gembala saudara, hamba Tuhan di tempat ini tidak memberikan pesan sponsor, ya kan? Aman Bapak Ibu. Memang khotbah tentang memberi urgent untuk diberitakan, untuk dikhotbahkan, bukan karena kondisi atau keadaan gereja, atau keuangan gereja, atau kebutuhan gembala, atau kebutuhan operasional pelayanan. Tidak. Bukan karena hal-hal itu. Tetapi apa yang membuat khotbah tentang suka memberi itu urgent diberitakan, itu adalah hati kita itu cenderung bergeser. Nah, biasa orang khotbah begini kan fokusnya perilakunya. Tetapi saya akan membawa saudara untuk mengerti bagaimana kita memiliki lensa daripada kebenaran Injil dari firman Tuhan, bahwa di dalam Injil fokus yang utama bukan perubahan perilaku saudara, tetapi bagaimana hati kita diubahkan. Amin. Ya, tentu kondisi saat ini bukan suatu hal yang mudah ya. Tadi saya sudah bilang pembicaraan tentang memberi itu sensitif, ditambah lagi sekarang ini kondisinya tidak mudah Bapak Ibu, ya kan? Para pengusaha mengeluh, oh ya kan? Katanya harga-harga naik, produksi jalan, barang ada, tapi orderan yang nggak ada, ya kan? Bahkan ada satu teman yang punya usaha bilang, saat ini itu kondisinya jauh lebih parah daripada waktu COVID-19. Katanya waktu COVID-19 kita hanya takut mati, bahkan kalau orang banyak hutang mungkin ya takut mati ya, kalau bisa cepat-cepat dipanggil, ya kan? Apalagi kalau udah diteror sama pinjol ya. Dia bilang kondisi sekarang ini jauh lebih parah. Kita hidup tapi susah katanya. Ditambah lagi kalau kita lihat bangsa kita, negara kita ya, dengan berbagai kejahatan, keburukan yang jelas-jelas nampak di depan mata. Ya. Namun keadaan ini Bapak Ibu harusnya tidak membuat kita apatis untuk apa? Peduli, mengasihi, memberi. Ya. Karena apa? Saudara memberi atau tidak memberi, pertanyaannya adalah posisi hati Anda di mana? Ada orang memberi karena apa? Ingin dipuji, ya kan? Ada orang memberi, gua mulu yang bawa. Dia bawa apa? Ya kan? Ada orang memberi, nah sekarang itu kan paling gampang ya, dipanggil bos katanya. Saudara keluar komplek, kasih uang 5.000, 10.000 ke petugas yang jaga. Siap bos, terima kasih bos, gitu kan. Dan kadang-kadang hati kita merindukan itu. Jadi pertanyaannya, ketika saudara memberi,
atau ketika saudara enggan untuk memberi, bagaimana posisi hati saudara? Di dalam Alkitab sebenarnya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, selalu memiliki pola yang sama. Ya, pola yang sama. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana pola dan prinsip ketika dunia, dari sudut pandang dunia memberi, dan daripada sudut pandang agama, maupun bagaimana Injil menunjukkan kepada kita bahwa pemberian itu sebenarnya bukan fokusnya diri kita. Jadi di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu selalu konsisten, Bapak Ibu, bahwa polanya selalu sama. Tuhanlah yang terlebih dahulu memberi kepada kita manusia. Bahkan ketika manusia diciptakan, Tuhan membuat segala sesuatunya ada, baru manusia diciptakan. Sehingga manusia bisa hidup dan mengelola apa yang Tuhan sudah ciptakan. Sebutlah, katakan misalnya ketika Abraham mempersembahkan Ishak. Kan Abraham dikasih dulu anak kan? Baru Ishak dipersembahkan. Bahkan ditunjukkan di sana, Abraham itu sebenarnya nggak layak punya anak. Dia udah usia lanjut, istrinya sudah tutup pabrik gitu ya. Tapi Tuhan beranugerah kepada Abraham. Sampai Tuhan bilang, keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Umat Israel pun ketika mempersembahkan korban kepada Tuhan, Tuhanlah yang terlebih dahulu menjumpai mereka, membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, sehingga ketika mereka ada di tanah perjanjian, mereka bisa beribadah dan mengorbankan korban persembahan kepada Tuhan. Ingat polanya, selalu sama. Tuhan yang terlebih dahulu menjumpai kita. Tuhan yang terlebih dahulu memberi yang terbaik buat kita. Ada lagi cerita tentang janda di Sarfat. Biasanya khotbah tentang janda di Sarfat ini dipakai untuk apa? Memotivasi orang untuk memberi. Ya, sekali lagi, perilaku memberinya tidak salah, tapi tentu hati kita perlu ditata ulang. Apa yang bisa diharapkan dengan janda di Sarfat itu? Bahkan dia bilang, kami tinggal punya sedikit tepung bahan untuk diolah, ya, dengan minyak sedikit. Sekali kami makan, bahkan itu buat mereka mungkin kurang. Habis itu udah nggak tahu. Habis itu mungkin mati. Apa yang bisa diharapkan? Tapi lihatlah, Tuhan mengutus hambanya untuk datang ke tempat janda di Sarfat ini. Itu menunjukkan bahwa Tuhan memberi anugerah kepada janda ini. Sehingga apa? Walaupun yang kecil itu, yang sedikit itu, memberi penghidupan. Karena apa? Ada dalam anugerah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi polanya selalu sama. Tuhanlah yang beranugerah, Tuhanlah yang mengasihi kita terlebih dahulu, Tuhan yang datang menjumpai kita manusia berdosa, kemudian barulah kita bisa meresponi kasihnya. Kalau Bapak Ibu tahu, Alkitab menggambarkan kita itu adalah orang-orang yang mati karena dosa. Sekali lagi, orang yang mati karena dosa, orang yang mati boro-boro minta tolong Bapak Ibu, boro-boro berjuang menyelamatkan dirinya, tidak bisa berbuat apa-apa orang mati. Itu sebabnya perbuatan di dalam kekristenan tidak menyelamatkan, tetapi engkau diselamatkan, makanya engkau dapat berbuat sesuatu untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Amin.
Mari kita buka di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 15. Bapak Ibu boleh baca buat kita? Boleh? Siap. Yang saya baca katakan yes. Harus dipandu gitu ya, apa yang dijawab. Ya, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 15. Saya minta Bapak Ibu membacakan buat kita. Saya kira itu lebih oke ya, daripada saya yang bacain lalu Bapak Ibu yang jelasin, kan agak lebih repot ya. Ketika saudara membaca, bacalah secara jelas, aktual dan terpercaya. Jangan kalau di rumah baru jelas maraknya. Ya, baca firman Tuhan harus jelas. Baik, 2 Korintus 9 ayat 6 mulai sampai dengan ayat 15. 1, 2, 3. Camkanlah. Hendaklah. Oh, sorry. Ya, ayat 7. Hendaklah. Jangan-jangan sedih hati atau kata-kata, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yes, terus. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan maaf dan kelebihan di dalam berbagai kebajikan. Yes, terus. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kepada dengannya tetap cukup selamanya. Yep. Ia yang menyediakan itu bagi menantu dan roti untuk dimakan. Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dengan membuat kebenaran. Menguatkan supaya dalam segala macam kemudahan hati yang memberikan syukur kepada Allah oleh anak-anaknya. Sebab pelayanan kasih yang berisi kebahagiaan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah paham di dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena mereka orang dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemuliaan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga menunjukkan kamu oleh karena kasih karena yang melimpah. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Jadi Bapak Ibu, sekilas tentang Korintus ya, jemaat di Korintus ini. Jadi mereka ada satu kota di mana kota Korintus ini adalah bagian dari provinsi Roma di sana. Dan ini kota Korintus ini merupakan kota perdagangan, Bapak Ibu. Perdagangan antara barat dan timur, dan di sana ada satu pelabuhan yang cukup besar dan kaya. Lalu kota ini merupakan kota yang maju, modern, majemuk. Tapi ada satu hal yang sangat miris di sana, terjadi kemerosotan moral, ya, dan mereka menyembah berhala. Nah, kalau kondisinya kurang lebih ya sama dengan kita yang ada di kota, katakan Tangerang, ya, Jakarta, ya sekitarnya ini kota yang cukup maju. Yang kalau kita simpulkan, kalau kita mau cari penghidupan, cari makan, cari uang, asal mau gerak bisa lah gitu ya. Bisa dapat, gampang dapatnya. Kenapa? Ya walaupun susah ya bisa lah istilahnya gitu ya. Dan Bapak Ibu tahu bahwa latar belakang kenapa ayat yang kita baca tadi ditulis, disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat. Karena apa? Rasul Paulus sedang ingin mendorong jemaat di Korintus untuk apa? Membantu ya jemaat yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Karena apa? Di Yerusalem terjadi kesusahan, ya, penderitaan, sehingga jemaat diajak, ayo dong
Kita ambil bagian yuk masing-masing gitu. Coba karena kondisi kota ini tadi, ya, jemaatnya pun ya terkontaminasi dengan budaya yang ada. Bahkan mereka ada yang memberi tapi tidak sepenuh hati. Ya, makanya nanti Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu baca tadi, sampai Rasul Paulus bilang, berilah dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Nah, dari sini saya mau membawa kita untuk apa? Melihat hati kita masing-masing. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tersinggung, mohon maaf banget. Karena sebelum Bapak Ibu tersinggung, saya sudah terlebih dahulu tersinggung dari persiapan khotbah ini. Dan ketika kita tersinggung oleh firman Tuhan, hanya satu hal yang perlu terjadi. Kita perlu bertobat. Amin. Kita perlu bertobat. Amin. Yes. Biasanya orang khotbah tentang memberi itu apa? Wah, ada kesaksian, saya memberi, kemudian saya dapat kelimpahan. Ini kok hati saya dikorek-korek ya. Ya. Bapak Ibu, modifikasi perilaku itu sangat gampang. Tetapi Tuhan ingin berurusan dengan hati kita. Mari kita lanjutkan. Kita kalibrasi hati. Kalibrasi hati adalah kita perlu menyelaraskan kembali hati kita dengan firman Tuhan. Kita perlu menata ulang kembali hati kita untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Tahukah Bapak Ibu bahwa dosa itu adalah sesuatu hal yang kita lakukan, kita perbuat yang tidak tepat sasaran. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu lihat di pom bensin atau mesin kopi gitu ya, ada alat namanya alat kalibrasi. Untuk apa? Tidak bergeser ukurannya, takarannya, kualitasnya. Hati kita perlu dikembalikan kepada tujuan, rencana Tuhan. Bahkan kalau saya bilang, orang Kristen itu sebenarnya orang-orang yang murah hati. Banyak orang di luar sana mengatakan orang Kristen itu baik-baik, suka memberi. Bahkan ada juga yang Bapak Ibu tahu di jalanan ngamen tuh ya, mereka suka pakai lagu-lagu rohani. Kenapa? Karena buat mereka, kalau orang Kristen dengar itu, orang itu pasti akan memberi. Jadi sebenarnya kita itu bukan kurang memberi, ya kan? Tapi motivasi hati kita ketika kita memberi itu apa? Di dalam ayat 6 tadi dikatakan, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya kan? Loh, berarti sama aja dong. Tetap fokusnya perbuatan. Enggak, Bapak Ibu. Inilah sebabnya kita belajar Alkitab itu tidak boleh asal. Katakan tidak boleh asal. Di sini ada pakar-pakar teologi, bahkan gembala saudara adalah seorang dosen teologi. Di teologi kita belajar tentang namanya eksposisi. Itu sama dengan ekskavator. Saudara tidak boleh punya satu ide kemudian cari ayat yang cocok, tidak bisa. Saudara harus menggali teks, sejarahnya, konteksnya apa. Karena kalau tidak, yang terjadi adalah ketika orang membaca ayat ini, kalau menaburnya sedikit kau dapat. Kalau kau banyak kasih, banyak kau dapat. Bukan begitu, Bapak Ibu. Yes, secara teksnya begitu. Tetapi kalau kita lihat konteksnya tadi, Bapak Ibu, jadi jemaat yang ada di Korintus ini diingat oleh Paulus. Lihatlah, kalau kau cuma kasih sedikit, yang terlayani di sana cuma sedikit juga, gitu. Kalau kau kasih banyak, maka semakin banyak jiwa yang dapat dilayani.
Jadi ketika kita memberi, orientasinya itu bukan diri kita, berapa lagi yang akan saya dapat. Jadi ada satu cerita ya, ada seorang raja, ya, ada seorang raja. Lalu ada rakyat menghadap ke raja ini kan, menghadap ke raja ini. Nah, rakyat ini bawalah satu karung, katakanlah jagung gitu ya, jagung. Raja ini sangat terharu. Raja ini sangat terharu. Lalu raja ini bilang, kau pergi ke sebelah timur sana, di sana ada tanah 50 hektar, itu jadi milikmu. Waduh. Tiba-tiba ada seorang yang ya dibilang sebenarnya dia bukan orang yang kekurangan ya, cukup berada. Dia datang kepada raja ini. Dia pikir kalau dia cuma dapat, kalau dia cuma kasih satu karung, dia dapat 50 hektar. Gimana kalau saya bawa satu tronton ya? Mungkin satu pulau dia kasih. Ya. Datang orang ini, dikasihlah itu pemberian satu tronton. Ini. Setelah diberi, izin pulang dia, pamit dia raja. Oh ya silakan. Dalam hati, kok nggak ada tanda-tanda ini? Dia mundur selangkah, mundur ya kan? Kayak orang yang lagi putus cinta gitu. 3 langkah saya berjalan, dia panggil nama saya gitu ya. Sampai depan pintu gerbang kok gak dipanggil-panggil. Protes dia. Protes dia. Gimana sih raja? Kemarin orang ngasih satu karung, kau kasih 50 hektar. Karena tujuan hatimu, motivasi hatimu, kata raja. Jadi di dalam ayat 6 ini tidak berbicara tentang ketika kita memberi, keuntungan apa yang akan kita dapatkan, berkat materi apa yang kita dapatkan. Namun ayat ini berbicara tentang jika kamu memberi sedikit, sedikit juga yang terlayani. Kalau kamu memberi lebih banyak juga yang terlayani. Sama seperti komunitas, perkumpulan, ya, tempat ibadah. Waktu lalu saya datang, di depan ada kopi, teh, makanan, cemilan gitu ya. Ini bukan kode, saya sih belum tahu, di depan masih ada. Ya, tetapi Bapak Ibu, kita harus selalu rindu memberi. Namun kalau kita mau memberi, kita harus tahu bahwa fokusnya bukan kita. Amin. Selanjutnya, di ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini bukan latah si Rasul Paulus ini ngomong ini kepada jemaat. Tetapi mungkin dia melihat, ya kamu memberi, tapi kok kamu kayaknya nggak rela. Seperti yang saya bilang tadi, kadang-kadang ada orang yang suka membawa, karena orientasinya dirinya sendiri, suka membantu, suka memberi. Tapi karena orientasinya dirinya sendiri, gue lihatin aja lu, awas aja lu mengambil banyak-banyak. Udah lu gak pernah bawa gitu. Apa tujuan, motivasi saudara ketika saudara memberi? Adakah kerelaan? Adakah dengan senang hati? Adakah saudara memberi dengan tidak paksaan? Bahwa orang yang memberi itu pasti dipelihara oleh Tuhan. Selanjutnya, bahkan firman Tuhan mengatakan burung di udara dipelihara, diberi makan, bunga bakung di ladang dipelihara, didandani, begitu indah. Apalagi kita anak-anaknya, pasti dipelihara oleh Tuhan. Walaupun pemeliharaan Tuhan itu kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan, ya kan? Ada orang
Pak, mama saya ini nggak pernah absen Pak ke gereja, berdoa, beribadah. Tapi kok masuk ICU ya Pak? Cara pemeliharaan Tuhan tidak selalu seperti yang kita mau. Ayat 8 sampai dengan 11 mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya, tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Seringkali kita dengar kalau saudara memberi, saudara jangan kekurangan. Kalau saudara memberi, itu tidak akan membuat saudara miskin. Tetapi terang firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memelihara kita, walaupun pemeliharaannya tidak selalu seperti yang kita inginkan. Bahkan Allah memberi benih, kita pikir kita yang punya. Seperti tadi Abraham mempersembahkan Ishak, Tuhan yang terlebih dahulu memberi. Jadi kalaupun kita beri Bapak Ibu, pemberian kita itu asalnya dari Amin. Udah mulai tersinggung Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf ya. Allah membangkitkan sukacita dan syukur atas apa? Buah pelayanan yang kita lakukan. Pemberian saudara tidak akan sia-sia. Akan memberkati yang lain, akan mempermuliakan nama Tuhan. Kita lihat dampak pemberian saudara. Ayat 12 sampai 14. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Kalau saudara memberi bukan hanya mencukupi keperluan pelayanan, penata layanan, ya, keperluan hamba Tuhan, operasional pelayanan, tetapi ada ucapan syukur yang melimpah kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Nah, Ibu ingat nggak cerita tentang ketika Yesus memberi makan 5.000 orang? Kan hanya dengan 5 roti, 2? Ya. Itu kan sedikit ya. Sedikit banget, 5.000. Dan itu dikatakan laki-laki semua. Belum terhitung, ya kalau istilahnya anaknya misalnya 1, kalau anaknya bisa, kami aja 7 saudara, ya kan? Dan waktu itu Yesus itu sangat fenomenal ya, pengikutnya banyak. Di mana Yesus ada, Bapak Ibu tahu hamba Tuhan yang namanya Andi Simon ya, pendeta Andi Simon, kemana-mana dia dikejar, ya kan? Saya juga dikejar, mau ditimpuk. Ya, Tuhan Yesus lebih viral waktu itu Bapak Ibu. Bahkan waktu itu kan nggak ada media sosial. Hanya dengan 5 roti, 2 ikan. Tetapi lihatlah, pemberian yang kecil sekalipun, yang sedikit sekalipun, kalau dibawa kepada Tuhan, akan berdampak besar. Katakan amin. Yes. Yang memberi bahkan seorang anak kecil Bapak Ibu. Saya bayangin mungkin adalah, apalagi ibu-ibu ya. Wah, dia tahu nih kalau
ketemu Yesus ini bisa sampai sore nih. Ya, khotbahnya kalau di sini kan paling ya berapa lama sih, 45 menit atau 1 jam. Kalau Yesus bisa lama khotbahnya gitu kan. Jadi mereka bawa bekal Bapak Ibu. Kan bisa jadi ya, apalagi ibu-ibu. Ya kan? Bawa anak, bawa bayi misalnya. Tapi yang rela memberi anak kecil. Ini bukan satu kebetulan ditulis. Ini untuk menunjukkan bahwa hati kita ketika ingin memberi pun perlu seperti anak ini, dengan rela, dengan sukacita. Amin. Dampak pemberian saudara walaupun kecil, Allah dimuliakan. Ada kesaksian yang hidup, terjadi persekutuan dan rasa sepenanggungan, ya kan? Sepenanggungan. Jemaat di Korintus itu lokasinya beda, mungkin kalau sekarang sinodenya beda kali ya. Tapi ada rasa sepenanggungan. Saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu, kita ada di sini, walaupun kita tidak saudara, kita satu dalam tubuh Kristus. Ada kasih antara jemaat yang semakin apa? Erat, semakin kuat, bertumbuh. Jangan saling cuek Bapak Ibu. Kadang-kadang cuma ditanya gimana kabarnya di telepon, ya, itu sudah sangat menyenangkan. Kita perlu saling memperhatikan, amin. Jemaat perlu saling memperhatikan, amin. Pelayan perlu saling memperhatikan, amin. Yes. Kalau gembala kan nggak usah dikatakan lah ya, apalagi Pak Agus. Saya dengar sangat perhatian katanya Pak Agus. Jadi seperti John Calvin mengatakan Bapak Ibu, kemurahan hati adalah bukti kasih dan sekaligus obat bagi ketamakan. Ketika saudara memberi, itu adalah bukti bahwa ada kasih Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Ada hati yang sudah diperbaharui, sehingga kita rindu memberi. Dan selanjutnya pemberian dalam terang Injil. Kalau tidak ada Injil, maka kita hanya termotivasi oleh apa? Dorongan usaha dari diri sendiri. Kalau tidak ada Injil, maka kita sama seperti orang-orang di luar sana yang mengatakan kata-kata bijak. Ayo memberi, ayo mengasihi, dan itu adalah usaha kita sendiri. Tetapi dalam terang Injil, firman Tuhan, pemberian tidak didorong oleh usaha keras kita, Bapak Ibu. Di dalam ayat 15 dikatakan syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan. Ayat 15 ini menuntun kita kepada dasar yang sangat kuat, mengapa dan bagaimana kita harus memberi. Ayat 15 ini menegaskan bahwa dasar kita memberi adalah ucapan syukur. Kita didorong oleh kasih karunia Allah. Kalau kita mundur di dalam 2 Korintus 8 ayat 9, dikatakan kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, Ia punya segala-galanya, bahkan segala sesuatu ada karena Kristus, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ada prinsip memberi dalam konsep dunia, agama, dan ada perbedaan yang sangat signifikan di dalam prinsip firman Tuhan atau Injil. Mari kita lihat.
No? Ada? Yes. Perhatikan Bapak Ibu. Dunia ketika memberi, dia ingin mendapatkan keuntungan, imbalan, dan balasan. Agama ketika memberi, ia ingin diterima oleh Tuhan, supaya terlihat rohani, dan ingin dihormati. Bukankah itu yang terjadi? Ada orang-orang yang berusaha beribadah sedemikian rupa, supaya apa katanya? Tuhan mengasihi saya. Tidak. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, makanya kita beribadah, Bapak Ibu. Berbeda konsepnya. Dunia memiliki motivasi ketika memberi untuk apa? Ingin dikenal, diakui, ingin dianggap berjasa, ingin dipuji. Makanya ada orang-orang kadang-kadang dia nyumbang, tapi ketika namanya tidak disebut, itu bisa ngambek. Karena apa? Orientasinya dirinya sendiri. Memberi karena ingin mendapatkan. Agama memberi motivasi apa? Ibadah itu wajib. Ada rasa takut. Makanya ada orang-orang yang salah mengerti konsep daripada firman Tuhan Injil. Umat Tuhan ditakut-takutin. Kalau Bapak Ibu mau diberkati, transfer sebelum jam 4, sebelum jam 6 ke nomor rekening ini. Pernah dengar itu ya? Kalau tidak memberi, belalang pelahap, pengerik, segala macam belalang akan datang ke rumah. Jadi orang didorong oleh rasa takut, bukan dengan ucapan syukur. Dunia ketika memberi diukur nilainya dari apa? Hasil yang nanti akan didapatkan. Dan agama memberi nilai dari pemberian dari apa? Besar kecilnya, pengorbanan. Semakin saudara mengorbankan diri Anda, harta Anda akan semakin dikasihi. Ya. Itu sebabnya para penyembah berhala itu tidak terlalu tanggung, anaknya, keluarganya dikorbanin jadi tumbal. Kenapa? Supaya dia semakin diperhatikan oleh berhalanya. Tapi lihat terang Injil, Bapak Ibu. Kita memberi karena kitalah yang terlebih dahulu dikasihi oleh Allah, dibenarkan, diterima, dan dilayakkan. Jadi motivasi memberi kita bukan seperti dunia ataupun agama ajarkan, tetapi motivasi kita karena didorong oleh apa? Kasih. Katakan kasih. Ucapan syukur. Kita yang sudah dikasihi oleh Tuhan, yang hidup kita sudah diperbaharui, diberi hidup yang baru, kita pun punya kasih yang sama akhirnya, seperti kasih Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan nilai pemberian saudara tidak diukur dari seberapa besar pengorbanan saudara. Karena kadang-kadang kita merasa kita yang berkorban ya. Hah? Yang berkorban itu Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Hah? Jangan merasa jadi korban. Yang berkorban Tuhan. Nilai pemberian kita diukur dari sikap hati kita. Katakan sikap hati. Hati yang diperbaharui oleh Injil, oleh firman Tuhan. Perhatikan di ayat 15 tadi Bapak Ibu. Dikatakan apa? Karunia yang tak terkatakan. Ini adalah ekspresi dari Rasul Paulus untuk menggambarkan anugerah Tuhan yang besar itu. Dan jika kita mempelajari kalimat ini selalu diterjemahkan dari bahasa aslinya ke bahasa-bahasa yang lain, itu berbeda-beda. Kenapa? Karena kasih karunia yang begitu besar itu tidak cukup digambarkan oleh bahasa, oleh kata-kata, oleh ungkapan, karena sangat besar. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata,
kasih karunia yang tak terkatakan. Paulus sedang menunjukkan Tuhan telah memberi karunia yang begitu besar, yang tidak dapat dijelaskan oleh bahasa apapun. Karena sangat besar. Buat dunia, buat agama apalagi, tidak mungkin Tuhan yang Maha Kudus itu datang menjadi manusia. Tetapi di dalam terang Injil, Dia yang Maha Kudus, yang Maha Besar, datang menjumpai kita. Inilah yang membuat kita harusnya antusias mengucap syukur buat Tuhan. Katakan amin. Karunia itu adalah Kristus. Pemberian terbesar itu adalah Kristus. Anugerah terbesar sepanjang masa sejarah manusia di dunia. Pemberian surga yang sempurna kepada kita manusia yang berdosa. Kemuliaan yang diberikan gantikan kehinaan karena dosa. Wow, saya kalau mengingat anugerah Tuhan ini Bapak Ibu, saya sangat excited. Tadi lagu pertama ada kata-kata apa tadi? Injil ya, apa? Salib ya. Kalau mengingat salib, Injil, firman Tuhan itu, anugerah itu, hati ini bisa meleleh Bapak Ibu. Bapa yang kudus itu rela memberikan anak tunggalnya supaya kita menjadi anak-anaknya. Yesus rela memberi hidupnya buat saudara, buat saya, supaya kita memiliki hidup yang kekal. Kita tidak perlu menaruh penerimaan, keberhargaan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa yang Yesus sudah berikan kepada kita, itu sudah sangat cukup membuat kita berharga. Inilah yang mendorong kita harusnya untuk memberi. Bukan karena ditakut-takutin. Kita tidak lagi memberi karena motivasi ingin diberkati. Ya, kita sering mendengar ya pengajaran seperti itu. Kalau saudara memberi, saudara akan diberkati berlimpah, limpah, 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 limpah. Bapak Ibu, ada juga loh, dia mengorbankan segala sesuatunya, tapi secara ekonomi dia tidak cukup ada. Rasul Paulus punya segalanya Bapak Ibu, tapi dia rela menjadi pekerja yang pasang patok-patok tenda. Makanya ada juga orang yang akhirnya bingung ya, hamba Tuhan itu khotbah kalau kita memberi, kita diberkati melimpah-limpah. Tapi saya sudah memberi semuanya kok, nggak ada tanda-tanda. Ya kan? Kayak tadi ada yang masuk ICU. Karena motivasi hatinya masih sama seperti dunia ajarkan, agama ajarkan. Harusnya kita memberi karena apa? Ada luapan ucapan syukur, ada sukacita yang besar. Oleh karena kita mengingat anugerah Tuhan. Ya teman-teman yang melayani tadi, memberi waktu, talentanya untuk apa? Melayani. Bukan karena teman-teman sebenarnya cukup layak, enggak. Karena teman-teman ingat bahwa anugerah Tuhan itu begitu besar. Kasih Tuhan itu begitu besar. Saya percaya ada banyak kesaksian tentang orang yang bisa jadi cerita atau kesaksiannya itu memotivasi kita, ya. Dan saya juga mengalami lah, istilahnya mengalami orang memberi lalu saya ya terberkati, lalu saya juga ada waktu memberi, ya orang lain pun terberkati, ya.
Ada banyak kesaksian. Mungkin kalau kita tanya sesuatu, mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman masing-masing. Ya, saya percaya itu Bapak Ibu. Namun terang Injil menunjukkan kepada kita bahwa Anda dan saya memberi bukan karena hanya termotivasi oleh cerita orang lain, pengalaman orang lain, tetapi karena kita masing-masing juga telah menerima pemberian yang paling besar itu dan paling indah itu, yaitu pribadi Kristus. Harusnya tidak ada dorongan yang lebih kuat, tidak ada dasar yang lebih kuat yang mendorong kita untuk memberi selain daripada karunia yang besar itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, biar pemberitaan firman Tuhan mengkalibrasi hati kita masing-masing. Termasuk saya, termasuk saudara yang mungkin enggan untuk memberi, termasuk saudara yang rajin memberi. Karena firman Tuhan itu pedang bermata dua. Dia menunjukkan kondisi hati kita yang begitu rusak. Lalu dia memperbaharuinya. Dia selaraskan untuk kembali seperti yang dia mau. Biarlah kita tidak memberi seperti konsep dunia dan agama lagi. Tetapi kita memberi dengan sukacita karena kita terlebih dahulu menerima yang terbaik dari Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu ingat baik, Tuhanlah yang terlebih dahulu mengasihi kita, memberi pemberian yang terbaik bagi kita. Boleh bantu nanti lagu yang pertama ya? Sebagaimana Abraham, sebagaimana bangsa Israel, dan sebagaimana janda di Sarfat, mereka bisa memberi, mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan yang ada pada mereka, karena mereka sudah terlebih dahulu menerima dan mendapatkan anugerah Tuhan. Ingat, polanya selalu sama. Karena tanpa anugerah Tuhan, apapun yang saudara lakukan, apapun yang manusia buat untuk Tuhan, atau berupaya untuk mendapatkan kasih Tuhan, itu semua sia-sia. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, anugerahnya menjumpai kita, karena pemberian kita menjadi bermakna, bahkan mempermuliakan nama Tuhan, menjadi kesaksian yang hidup, yang nyata, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jika selama ini saudara memberi dengan prinsip dunia, atau saudara memberi dengan prinsip-prinsip agama, atau bahkan ada orang-orang, entah itu saya entah saudara, enggan memberi karena berpikir saya takut kekurangan, tidak mengingat akan anugerah yang besar itu. Ada seruan Injil kepada kita semua pada pagi ini. Mari kita bertobat. Lihatlah terang Injil yang menunjukkan kepada kita bahwa kita memberi karena kita terlebih dahulu menerima. Dan jika Anda mengerti ini Bapak Ibu, jika firman Tuhan ini bekerja di hati saudara, jika Roh Kudus menolong saya dan saudara, hati kita tidak akan pernah tahan untuk tidak memberi, untuk tidak mengasihi, untuk tidak perhatian. Hati kita pasti berkobar-kobar. Untuk apa? Memberi waktu, uang, tenaga,
doa, perhatian. Ingat Bapak Ibu, orientasinya bukanlah besar kecilnya, tetapi kerinduan hati saudara menyatakan anugerah Tuhan itu yang sudah Anda terima. Karena hati saudara meluap dengan syukur, hati saudara rindu memuliakan Tuhan, karena hati saudara mengasihi jiwa-jiwa dan pelayanan dan pekerjaan Tuhan, termasuk di tempat ini. Haleluya. Kita angkat pujian tadi yang awal.